Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis solusi dari SPL, sistem persamaan linear. Kemarin ada solusi tunggal, tak hingga solusi, terus ada tak memiliki solusi, dan dua lagi yang belum dibahas mengenai SPL homogen, yaitu solusi trivial dan solusi non trivial, tapi itu nanti kita akan pelajari setelah kita mempelajari SPLTV ini. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas mengenai SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, dan bagaimana kita menyelesaikannya. Pada dasarnya ada banyak sekali metode untuk menyelesaikan SPL. Jadi ada banyak sekali seperti contohnya eliminasi, substitusi, terus grafik, operasi baris elementer, ataupun nanti dengan yang namanya metode ini metode Cramer atau aturan Cramer. Nah, itu juga ada. Nah, tetapi pada video kali ini kita akan bahas dulu cara paling sederhana atau bisa dibilang paling efisien atau bisa dibilang paling umum digunakan untuk menyelesaikan SPLTV, yaitu apa? Metode eliminasi substitusi. Jadi kita akan menggunakan metode tersebut untuk menyelesaikan SPLTV kali ini. Nah, pada dasarnya tugas ini sebenarnya adalah tugas luar, jadi kalian harus ke kantin dulu menanyakan harga jajanan yang ada di kantin, terus nanti bertukar soal dengan kelompok kalian. Tetapi karena kita membahasnya dengan menggunakan jarak jauh seperti ini, video pembelajaran, maka Bapak sudah membuatkan sebuah soal yang nanti akan kita bahas untuk menjelaskan bagaimana caranya kita menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi substitusi. Oke, kita mulai saja. Jadi pertama, siapkan dulu kertas modulnya dan tulis soalnya seperti ini. Nah, jadi di sini harga 2 buah roti, 3 permen dan 5 sosis adalah 10.500. 4 roti, 1 permen dan 2 sosis adalah 10.500. Harga 1 roti, 2 permen dan 3 sosis adalah 6.000. Pertanyaannya nanti berapa harga roti, berapa harga permen, dan berapa harga sosis. Untuk pertanyaan lanjutannya nanti bisa menyesuaikan hasil setelah kalian bisa menentukan masing-masing harga dari barang-barang tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi, pertama kita bentuk dulu SPLTV ini menjadi bentuk aljabar. Jadi kita buat model matematikanya dulu. Misalkan banyaknya roti kita anggap sebagai X, banyaknya permen kita anggap sebagai Y, dan banyaknya sosis kita anggap sebagai Z. Maka bisa kita bentuk SPLTV X 2X ya, 2X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 10.500. Lalu 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 10.500. Lalu X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6.000. Nah, seperti itu. Oke, silakan modulnya bisa diisi dengan bentuk seperti itu. Begitu ya. Nah, kalimat pertama kita namai 1, kalimat kedua kita namai 2, kalimat ketiga kita namai 3. Oke, jadi langkahnya seperti itu. Membentuk SPLTV. Nah, sekarang kita baru masuk bagaimana kita
menyelesaikan permasalahan ini. Jadi langkah pertama kalian pilih 2 dari 3. Oh maaf, langkah pertama kita tentukan dulu variabel yang mau kita hapus. Jadi di sini kan ada variabel X, Y, dan Z. Nah, nanti kalian pilih dari 3 ini bebas mana yang mau dihapus. Jadi misalnya di sini X dulu yang mau dihapus boleh, Y dulu yang mau dihapus boleh, Z dulu yang mau dihapus boleh. Tetapi harus pilih salah satu dari 3 ini. Nah, Bapak di sini akan memberikan contoh pilih Z yang akan kita hapus. Jadi Z akan kita eliminasi di awal. Nanti kalau kalian mau mengeliminasi X dulu boleh atau tidak boleh, silahkan. Jadi nanti kalian bisa gunakan langkah yang sama untuk X. Tapi di sini dalam contoh kali ini Bapak akan memberikannya untuk eliminasi Z terlebih dahulu. Nah, langkahnya bagaimana? Pertama, pilih Z untuk dieliminasi. Ya. Jadi pertama kita pilih Z dulu. Di sini Z tidak jadi kewajiban ya. Artinya kalian mau pilih Y untuk dieliminasi, X untuk dieliminasi itu boleh. Jadi tidak ada keharusan untuk kalian memilih variabel yang dieliminasi. Tapi Bapak di sini memberikan contoh pilih Z untuk dieliminasi. Nah, selanjutnya pilihlah 2 dari 3 yang ada ini untuk eliminasi Z. Jadi kalian boleh pilih 1, 2, 1, 3, atau 2, 3. Jadi pilih 2 dari 3 ini untuk lakukan eliminasi, dan tapi yang dieliminasi adalah Z. Seperti itu. Karena kita sudah memilih Z di awal untuk dieliminasi. Misalnya Bapak di sini mencontohkan Bapak pilih 1 dan 2. Apakah 1 dan 3 boleh? Boleh, terserah ya. Jadi di sini ada kebebasan untuk memilih dua kalimat yang mau dieliminasi. Jadi Bapak memberikan contoh di sini 1 dan 2 saja yang akan Bapak eliminasi. Jadi kita tuliskan pertama itu adalah 2X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 10.500. Lalu yang kedua ada 4X ditambah Y ditambah 2Z itu juga ketemunya 10.500. Nah, seperti itu. Lalu kita eliminasikan Z, berarti kita harus samakan variabelnya terlebih dahulu, koefisien, maaf, kita samakan koefisiennya terlebih dahulu. Di sini 5, di sini 2, berarti kita kalikan 2 bagian atas, lalu kita kalikan 5 pada bagian bawah, agar nanti sama. Berarti nanti di sini adalah 4X ditambah 6Y ditambah 10Z sama dengan dikali 2 berarti 21.000. Lalu yang bawah kalikan 5 berarti 20X ditambah kali 5 berarti 5Y ditambah 10Z. Nah, ini kalikan 5 berarti kali 5 itu 75 ya. Ya, 10 kali 5 kan 50. 5 bukan 75. 52.500. 52.500. Ini kan berarti 5 kali 10 50, 500 kali 5 2.500. Oke. Lalu kita eliminasikan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Lalu kita eliminasikan. Berarti kan ini 10 sama 10 kita kurang. Seperti ini. Berarti nanti di sini adalah min 16X di 6 dikurangi 5 berarti ditambah Y sama dengan min 52.500 dikurangi 21 berarti hasilnya adalah kalau 50 dikurangi 21 itu berarti 29 tambah 2.500 berarti 31 ya.
31.500. Nah, setelah selesai, kamu namai ini sebagai 4. Jadi kalimat 4 itu berbunyi min 16x ditambah y sama dengan min 31.500. Kalian namai sebagai 4. Nah, lalu setelah itu kalian pilih satu lagi selain, tadi kan kalian sudah memilih 1 dan 2. Berarti nanti pilih yang lain selain 1 dan 2. Bisa 1 dan 3, 2 dan 3. Kalian eliminasikan lagi, tetapi menggunakan eliminasi yang sama. Jadi yang dieliminasi harus Z. Ketentuannya seperti itu. Jadi misalnya Bapak pilih di sini 2 dan 3. Karena tadi kita pilih sudah 1 dan 2, berarti Bapak pilih 2 dan 3. 1 dan 3 boleh apa enggak boleh? Terserah ya. Tetapi nanti yang penting tidak 1 dan 2 lagi, karena 1 dan 2 sudah kita eliminasikan. Berarti kita pilih 2 dan 3. 2 dan 3 di sini berarti 4x ditambah y ditambah 2z sama dengan 10.500. Maaf, terlalu banyak. Lalu 3x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 6.000. Oke, seperti ini. Nah, di sini sekali lagi yang harus kita eliminasikan adalah z, karena kita sudah memilih z di awal. Jadi tidak boleh gonta-ganti gitu ya. Tadi kita sudah memilih z, yang tiba-tiba yang dieliminasi adalah y-nya, itu tidak boleh. Nah, sekarang berarti kalau kita mau eliminasi z, berarti di sini 2, di sini 3, yang atas berarti kalikan 3, yang bawah kalikan 2. Berarti hasilnya adalah 12x ditambah 3y ditambah 6z sama dengan 31.500. Oke. Lalu yang bawah berarti 2x ditambah 4y ditambah 6z sama dengan kali 2, 12.000. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita eliminasi. Ingat yang kita eliminasi adalah z, berarti ya, dikurangi berarti 10x, 3 dikurangi 4, min 1 berarti min y, sama dengan 31.500 dikurangi 12.000. Berarti kalau 32 berarti kan sisa 20, berarti 19.500. Ini kita namai sebagai 5. Iya. Nah, berarti tadi kita sudah eliminasikan 1, 2, dan 2, 3. Kita dapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, itu langkah pertama. Kita lanjutkan ke langkah kedua. Nah, apa langkah kedua? Tadi kan kita sudah dapatkan 4 dan 5, gitu ya. Nah, 4 dan 5 ini kita eliminasikan lagi. Tapi kita juga pilih salah satu elemen saja. Jadi misalnya kita eliminasikan y. Pilih y untuk dieliminasi. Ya. Jadi kita akan memilih y untuk dieliminasi. Kita tuliskan lagi persamaan 4 dan 5 yang tadi sudah kita dapatkan. Yaitu ada pertama 16x ditambah y sama dengan min 31.500. Lalu ada 10x min y sama dengan 19.500. Nah, ini tadi persamaan 4 dan persamaan 5 yang sudah kita dapatkan di eliminasi awal, yang ini. Ya. Oke. Nah, itu kita eliminasikan y-nya, berarti kita akan menyamakan y-nya. Kebetulan di sini sudah tidak perlu kita kalikan lagi karena di sini y, di sini juga y. Nah, berarti dikali 1 gitu ya. Jadi tidak perlu kita kalikan. Kita tinggal kita eliminasikan saja. Karena ini plus dan min, agar hilang berarti harus ditambah. Jadi di sini min
min 16 ditambah 10 berarti min 6x sama dengan berarti min 31.500 ditambah 19.500 berarti kita kurangi gitu ya, tapi nanti hasilnya masih min, yaitu adalah 0, 0, 0. Nah, 31 kurangi 19 berarti berapa? 12 ya. Ya, 12. Berarti min 12.000 sama dengan min 6x. X sama dengan min 12.000 dibagi min 6. Nah, berarti min 12.000 bagi min 6 adalah 2.000. Oke, jadi kita dapatkan nilai X adalah 2.000. Selanjutnya, karena kita sudah dapatkan X, kita bisa substitusi. Jadi, eliminasi itu langkah 1 dan 2. Substitusinya kita lakukan di langkah ketiga. Nah, di sini kalian boleh pilih antara persamaan 4 dan 5, jadi boleh pilih ini atau ini untuk memasukkan nilai X sehingga nanti kita dapatkan nilai Y. Nah, di sini kalau Bapak pilih antara persamaan 4 dan persamaan 5, mungkin Bapak akan memilih persamaan 5-nya saja. Jadi 10X, langkah ketiga ya, 10X dikurangi Y itu sama dengan 19.500. Seperti ini. Nah, 10X berarti 10 dikali 2.000 dikurangi Y sama dengan 19.500. Berarti ini 20.000 dikurangi Y hasilnya adalah 19.500. Min Y itu sama dengan 19.500 dikurangi 20.000. Gitu ya. Berarti min Y sama dengan min 500. Nah, berarti otomatis nilai Y itu sama dengan 500. Oke, begitu caranya. Jadi setelah kita dapatkan langkah X dari langkah kedua, kita tinggal masukkan atau substitusikan ke persamaan 4 atau 5. Jadi pilih 4 atau 5, salah satu saja. Kalau Bapak tadi milih yang 5, kelihatannya lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, kita dapatkan min Y-nya min 500, sehingga Y-nya adalah 500. 5.000 ya. 500. Lalu kita masuk langkah terakhir, yaitu langkah 4. Jadi dari persamaan 1, 2, dan 3, nah ini pilih salah satu untuk kita substitusikan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, kebetulan kalau Bapak lihat angka-angkanya, persamaan 3 ini lebih mudah untuk dikerjakan gitu ya, karena angka-angkanya lebih kecil. Maka Bapak akan memilih persamaan 3 untuk mensubstitusikan nilai X dan nilai Y. Jadi kita tuliskan tadi X ditambah 2Y ditambah 3Z itu sama dengan 6.000. Nah, berarti X itu tadi kan 2.000 ditambah 2 dikali 500 nilai Y ditambah 3Z sama dengan 6.000. Berarti nanti di sini kita dapatkan 2.000 ditambah 1.000 ditambah 3Z sama dengan 6.000. 3Z sama dengan 6.000 dikurangi 2.000. Ini 2.000 sama 1.000, 3.000 aja langsung ya, 3.000. Ini kan 3.000 dipindah luaskan. Nah, berarti 3Z sama dengan 3.000. Artinya Z sama dengan 1.000. Karena 3 atau 3.000 dibagi 3. Z-nya sama dengan 1.000. Oke, selesai sudah. Jadi selesai sudah bagaimana cara untuk menentukan solusi dari SPLPV. Jadi kalau menggunakan eliminasi substitusi ada 4 langkah. Langkah 1, 2 itu adalah langkah eliminasi. Nah, ini tadi langkah 1 eliminasi, langkah 2 juga eliminasi. Nah, nanti langkah ketiga dan langkah keempat adalah substitusi.
Oke, itu dia cara untuk menentukan solusi dari SPLTV menggunakan metode eliminasi substitusi. Nanti kita akan setelah ini mempelajari bagaimana Cramer ya di video selanjutnya. Tapi silahkan kalian bisa pelajari metode eliminasi substitusi karena yang paling sederhana untuk menyelesaikan suatu masalah SPLTV. Nanti mungkin kalian bisa mempelajari yang lain dan mungkin lebih mudah, itu tergantung dari cara kalian memandang solusi mana yang paling mudah untuk digunakan untuk menentukan solusi SPLTV. Oke, sekian video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.